warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jamur Payung ingin menjelaskan komponen-komponen dalam komputer untuk menyelesaikan tugas Arsikom. Saya sendiri sebagai pembuka bernama Muhammad Ismail Saleh, MPM 2015 43506.2. Sekian. Kelompok Jamur Payung yang bernama Haris Darmawan, MPM 2015 43500.579. Bagas Purnamardi dari kelas 4 R4J dengan NPM 2015 43500.619. Kota terakhir yang bernama Fajar Haji Pamungkas, NPM 2015 435000595. Terima kasih. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan apa isi data dan bagian CPU. Mari kita lihat. Untuk yang berwarna hijau ini bernama motherboard atau mainboard, atau biasa kita sebut juga orang MOBO, yaitu papan induk atau sebuah papan sirkuit tempat semua perangkat keras komputer saling terhubung. Bisa dibilang pusat penghubung dari semua perangkat keras yang ada. Untuk bagian-bagiannya saya akan menjelaskan satu persatu. Yang ini bisa kita sebut CPU socket atau tempat prosesor. Bisa dibilang tempat prosesor. Dan yang ini slot memori atau biasa disebut untuk naruh RAM. Nah, dan ini bisa kita bilang slot SATA. Nih, slot SATA bisa juga kita bilang. Dan yang seperti ini bisa kita bilang sebut slot PCI. Slot PCI ada dua macam, yaitu PCI Express X16 untuk VGA card dan PCI Express X1 untuk perihal tambahan. Nih. Dan ini kita sebut BIOS, Basic Input Output System, yang merupakan sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol perangkat keras yang terpasang pada komputer. BIOS bertanggung jawab atas kesiapan komputer melakukan booting dengan mengecek hardware yang terpasang pada komputer. BIOS itu sudah mengalami digantikan dengan UEFI yang hadir dengan teknologi yang lebih canggih. Secara fisik berbentuk dari BIOS atau UEFI ini seperti chip. Tempatnya pun tidak menentu di setiap jenis mainboard, tetapi biasanya terdapat bacaan BIOS atau nama produsennya pada alasnya. Nih, BIOS. Ini kita sebut baterai CMOS, CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. Merupakan sebuah baterai kecil yang digunakan untuk memberi daya pada BIOS dan juga untuk menyimpan semua settingan yang ada pada BIOS. Dan ini kita sebut power connector untuk menghubungkan mainboard dengan power supply agar motherboard bisa mendapatkan daya listrik
biasanya berjumlah 20 hingga 24 pin. Nih, terhubung sini. Dan kita melihat dari sisi komponen luarnya, ini kita sebut input output port. Ini yang biasa kita sebut dengan slot audio, USB slot, LAN slot, dan ini slot untuk printer-printer jenis yang sangat lama. Dan ini untuk HDMI, slot HDMI ya. Nah, ini harddisk internal. Harddisk internal adalah harddisk tempat penyimpanan komputer yang terdapat di dalam PC atau laptop sebagai tempat penyimpanan yang harus ada dalam sebuah PC, karena sebuah PC tidak akan berjalan tanpa adanya tempat penyimpanan seperti OS yang disimpan di dalam sebuah harddisk internal. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang RAM. RAM yaitu adalah singkatan dari singkatan Random Access Memory. RAM yaitu suatu memori tempat penyimpanan data sementara ketika saat komputer dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Fungsi RAM adalah mempercepat pemrosesan data pada PC atau komputer. Terima kasih. Saya akan menjelaskan apa fungsi dari DVD-ROM. Nah, DVD-ROM bentuknya seperti ini. Nah, fungsi DVD-ROM hanya untuk membaca DVD atau VCD atau kaset untuk dimasukkan datanya dalam komputer, dan bisa juga untuk membaca untuk yang suka bermain game online atau seperti software ya, seperti itu. Terima kasih. Saya menjelaskan tentang DVD-ROM. Sekarang saya akan menjelaskan tentang yang namanya power supply. Seperti ini bentuknya. Bentuknya kotak besar. Power supply ini gunanya untuk mengantarkan listrik dari AC menjadi DC. Nah, komponen power supply ini dalamnya ini sangat penting untuk yang namanya CPU, karena kalau tidak ada ini atau arusnya konslet atau arusnya kebesaran, kalau tidak ada ini semua komputer akan rusak atau konslet. Nah, jadi fungsi ini power supply ini mengatur tegangannya sangat penting bagi komponen di dalam CPU. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan yang namanya bagian dari komputer yang bernama casing. Casing merupakan bagian komputer yang berfungsi sebagai pakaian atau pelindung dari CPU. Bentuk yang umum adalah kotak persegi, namun bisa dengan modifikasi bagi mereka yang senang mengotak-ngatik bentuk casing.
Selain sebagai pelindung SPO, casing juga bisa sebagai berfungsi untuk pendingin, karena biasanya casing modern saat ini dilengkapi dengan kipas pendingin yang jumlahnya lebih dari satu buah. Fungsi lain utama untuk fondasi casing biasanya di dalamnya ini untuk meletakkan SPO. SPO itu yang VGA dan berbagai macam lainnya. Ada RAM-nya, ntar ada motherboardnya, sound card-nya, ada power supply, kipasnya, dan lain-lain. Nanti di sini semuanya ada. Maka itu untuk para gamers biasanya untuk dalam CPU ini adalah rakitan, sementara luarnya ini biasa doang mesen. Casing ini berguna untuk selain yang saya jelaskan tadi, juga berguna untuk terhindar dari debu-debu, walaupun ketika kita membongkarnya pasti tetap ada debu yang masuk karena debu itu sangat halus, tapi setidaknya itu mengurangi debu-debu yang masuk dalam casing ini. Terima kasih.